Kak lagi ngapa? Lagi main HP, Ustaz. HP tu siapa yang beri? Mama kami beli, Ustaz. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'alah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suatu hari, saya pernah berceramah di dua sekolah yang berbeda. Saya bertanya kepada siswa dan siswi di sekolah yang pertama. Saya bertanya, siapa di antara siswa di siswi di sini yang tidak punya HP? Maka seluruhnya menjawab, kami punya HP. Kemudian saya bertanya lagi kepada siswa dan siswi di sekolah satunya. Siapa di antara anak-anak di sini yang tidak punya HP? Mereka menjawab, seluruh kami punya HP. Masya Allah. Ternyata anak-anak kita yang dapat menghancurkan mereka adalah lewat HP. Dulu kita melihat anak-anak sore-sore hari, apa yang mereka kerjakan? Mereka bermain engke-engke, mereka bermain guli atau main kelereng, mereka bermain lempar pecah piring. Tapi di zaman sekarang ini, ketika kita melihat anak-anak kita, apa yang mereka main? Mereka rata-rata bermain HP. Dan setelah saya teliti, dan setelah saya tanya-tanya, ternyata anak laki-laki kita yang bisa memuaskan hawa nafsunya, yang bisa memuaskan seksualitasnya adalah dengan cara melihat HP. Kalau dulu sangat susah melihat aurat orang lain, sangat sulit melihat aurat perempuan orang lain. Tapi di zaman sekarang, hanya lewat HP seseorang bisa melihat aurat orang lain. Begitu juga setelah saya teliti dan saya bertanya-tanya, ternyata ada seorang siswi yang bertanya kepada saya, Ustaz, boleh tak Ustaz kami halu? Boleh tak Ustaz kami menghayal? Menghayal dengan artis-artis Korea. Astaghfirullahaladzim. Itulah sekarang yang sedang terjadi. Kalau kita melihat, siapa sebenarnya yang memberi HP ini kepada anak tersebut? Siapa yang membelinya? Orang tuanya. Seakan-akan sekarang orang tua, dia tak mau melihat anaknya menangis. Maka kalau kita melihat sekarang, ada orang tua, rumahnya buruk, atapnya bocor. Tapi tahan orang tuanya itu mengumpulkan uang rupiah per rupiah. Untuk apa? Untuk belikan anaknya HP. Dan kalau kita lihat, betullah memang di dalam sebuah riwayat hadis, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk-duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba datang seseorang yang tidak dikenal. Rambutnya hitam legam, bajunya putih bersih, satu pun tidak ada yang kenal. Akhirnya orang yang tak kenal ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Apa katanya? Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bukankah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya? Ini artinya Rasulullah tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Yang tahu kapan terjadinya hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang tak dikenal ini ternyata adalah malaikat Jibril. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma alamatuha?" Ya Rasulullah, apa tanda-tanda akan datangnya hari kiamat itu?
Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tanda-tandanya adalah antalidal ummatu rabbataha. Seorang ibu melahirkan tuannya. Kalau kita lihat hadis ini, apa maknanya? Ternyata kalau kita lihat hadis ini dalam penjelasannya, inilah jawabannya di zaman sekarang ini. 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, dan kalau kita lihat di zaman sekarang ini, inilah yang terjadi. Kita lihat anak-anak zaman sekarang, dia tidak peduli emaknya lagi kerja, emaknya lagi sakit, orang tuanya lagi sakratul maut, dia tidak peduli, dia tetap main HP. Bahkan mirisnya lagi, ketika orang tuanya lagi sakit, bukan ditolongnya, bukan dibantunya, malah dia fotonya orang tuanya itu, kemudian dimasuknya kepada Facebook. Astaghfirullahaladzim. Inilah sekarang yang sedang terjadi. Dan kalau kita bertanya, siapa yang membelikan HP itu? Orang tuanya. Dan anak sekarang, mereka tak cukup hanya dengan memiliki HP. Dia tak mau hanya memiliki HP. Dia mau HP-nya itu ada paket internetnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah puasalah yang dapat mengatasi ini semua. Kalau kita melaksanakan puasa ini dengan baik, kalau anak-anak kita, remaja-remaja kita, mereka melaksanakan puasa ini dengan baik, tentu mereka akan merasakan muraqabatullah. Tentu mereka akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mau kita kunci pintu rumah, kita masuk ke dalam kamar, kemudian kita kunci, kita makan sepuas-puasnya, kemudian kita katakan kepada orang-orang, saya sedang berpuasa. Kita tak mau melakukan hal demikian. Mengapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau makna puasa ini dibawa dalam kehidupan kita, tentu dia tidak mau di dalam kamar sendirian membuka hal-hal yang tidak-tidak. Dia tak mau. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan puasa ini, ajarkan anak-anak kita, ajarkan remaja-remaja kita bahwasanya puasa yang dapat mengendalikan hawa nafsu. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Allah mengatakan, siapa yang takut kepada Tuhannya dan dapat mengendalikan hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya. Semoga kita bisa menjadikan tausiah ini sebagai hal-hal yang bermanfaat untuk kita, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jagalah diri kita, jagalah keluarga kita daripada fitnah di akhir zaman ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.